Ya, alhamdulillah Bapak Ibu bisa bergabung kembali ya di waktu yang sudah ditetapkan. Sebelumnya saya mohon maaf dulu Bapak Ibu ya, agak sedikit memajukan jadwalnya karena di pukul 9 nanti akan ada acara di aula ya, yang mana saya juga terlibat di sana. Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya ketika dimajukan jamnya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu juga masih tetap bersedia mengikuti ya. Mudah-mudahan semangatnya masih sama, tidak seperti ini sholat taraweh Bapak Ibu ya. Sholat taraweh di masjid di mana hari pertama penuh 4 shaf, di hari akhir itu tinggal 1 shaf lagi Bapak Ibu. Begitu. Ya, mudah-mudahan masih mewarisi semangat yang sama ketika pertama kali mulai dengan pelatihan ini Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan ya tetap bisa memberikan manfaat dan pelatihan ini bisa diaplikasikan langsung ya. Harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, izin saya memulai langsung saja Bapak Ibu ya. Alih-alih mengetep seperti angkot jurusan lebih gajah ke Padalarang ya Bapak Ibu. Izin saya memulai langsung saja ya untuk pelatihan ICT ini. Nah, untuk materi hari ini Bapak Ibu, kita akan berdiskusi mengenai PowerPoint ya Bapak Ibu, di mana ini merupakan seri lanjutan dari pelatihan Office software ya, atau perangkat lunak yang digunakan di perkantoran ataupun di instansi-instansi begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini masih lanjutannya ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membedakan terlebih dahulu bahwa yang kemarin kita pelajari yaitu Word. Nah, Word ini sebagai pengolah kata Bapak Ibu hakikatnya ya. Jadi pengolah kata itu adalah satu perangkat lunak di mana kita bisa mengubah, menambah atau menghapus sebuah kata atau menyesuaikan formatnya ya, begitu. Itu hakikat dari Microsoft Word ya, sebagai pengolah kata, di mana hasil akhirnya itu adalah hasil cetak ya Bapak Ibu, hasil cetak berupa kertas atau berupa cetak digital ya. Nah, cetak digital itu atau yang kita kenali sebagai portable document ya, atau PDF. Nah, Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan istilah PDF ya. Jadi portable dokumen. Jadi mencetak itu ada dua, tidak selalu mencetak secara fisik ya, tapi ada juga cetak digital. Nah, kenapa disebut cetak digital? Karena PDF itu adalah format yang final gitu ya. Jadi kalau misalkan ngeprint dari Microsoft Word itu secara tidak langsung akan menjadi PDF dulu ya, sebetulnya prosesnya akan menjadi PDF dulu baru dicetak begitu ya. Nah, sehingga itu yang direkomendasikan juga ketika kita akan mencetak di tempat lain ya, alih-alih mencetak di perangkat kita sendiri. Nah, kita akan lanjut ke PowerPoint ya, di mana PowerPoint ini adalah satu aplikasi untuk menyajikan konten ya. Nah, yang disebut konten itu banyak rupanya Bapak Ibu ya, banyak rupanya. Dari mulai teks ya, konten berupa teks, konten berupa gambar, konten berupa audio maupun video ya. Nah, kalau kita sedikit mengulas gitu, media pembelajaran digital teh ada apa saja sih ya? Ya mungkin ya sama gitu. Kontennya mulai dari konten teks ya, atau konten audio ya, audio visual ya seperti itu, atau kita sebutnya ya media suara gitu ya, media suara. Nah, kalau dikelompokkan, ketika menyajikan media itu ada dua, Bapak Ibu. Ada projected still media, jadi media still itu tetap ya, media yang tetap yang diproyeksikan. Nah, seperti Bapak Ibu kalau misal presentasi menggunakan PPT ya, nah itu projected still media, karena medianya statis. Nah, sementara ada animated media ya, ada animated, jadi ada yang bergerak ya, motion atau disebutnya motion gitu ya, seperti itu. Oke, nah mungkin si PowerPoint ini ya kecenderungan kita tahunya untuk presentasi ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita bisa manfaatkan juga untuk misalkan membuat bahan ajar ya, bahan ajar ataupun media pembelajaran yang sifatnya interaktif ya. Jadi kita akan mengarah ke sana Bapak Ibu ya. Nah, saya belum tahu kalau di Penmas Bapak Ibu ya,
Kalau di Penmas nanti bisa dimanfaatkan sebagai apa nih nanti ya, harusnya ada ini ya, ada hal yang kontekstual. Oh ternyata di Penmas bisa dimanfaatkan seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin ya karena saya juga lulusan sana gitu ya, jadi ada pengalaman gitu. Oh ini bisa dipakai ini ya. Nah mungkin Bapak Ibu dari Penmas nanti boleh berbagi ya Bapak Ibu. Ya, mohon pencerahannya saya juga ya. Baik, sedikit Bapak Ibu untuk mengulas terlebih dahulu ya. Nah, izin saya membagikan beberapa ini ya, beberapa pengantar dulu sebelum ke praktiknya, Bapak Ibu. Oke, ini pengenalan terlebih dahulu ya. Jadi tujuannya kita akan membuat media interaktif ya menggunakan PowerPoint ya. Sebetulnya selain PowerPoint juga ada Canva ya kalau sekarang yang bisa digunakan. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu memilih saja ya, karena ada kekurangan kelebihan ya. Tidak ada keunggulan, adanya kekurangan kelebihan nanti ya. Kalau yang boleh saya bahas ya, salah satunya itu kelebihan PowerPoint itu offline ya. Offline bisa digunakan tanpa menggunakan internet. Sementara Canva itu harus terhubung dengan internet ya. Itu yang jadi kekurangannya. Tapi Canva itu banyak template-nya ya. Tidak sekadar hanya begini saja tampilannya ya, tapi ada variasi-variasi lainnya dari segi huruf, dari segi visual ya. Nah, sementara PowerPoint tidak. Nah, itu salah satu kekurangan kelebihannya. Mungkin masih banyak ya, yang nanti akan secara tidak langsung kita bahas. Nah, jadi ini ya, ketika kita berbicara tentang media interaktif yang akan kita buat hari ini, Bapak Ibu ya, nah mudah-mudahan waktunya meskipun ditarik dan diefisienkan masih cukup ya. Dan mohon maaf apabila nanti interaksinya tidak seintens kemarin mungkin ya. Nanti Bapak Ibu bisa optimalkan dengan mencobanya di perangkat masing-masing gitu. Ya baik, ini terdapat sedikit perbedaan antara slide. Nah, slide itu adalah bahasa Indonesia salindia ya Bapak Ibu. Nah, salindia untuk presentasi dan untuk keperluan bahan ajar interaktif ya. Nah, ini perbedaannya terletak pada, nah kalau slide biasa ya, ini dalam slide presentasi biasa menu konteks dan navigasi default dalam keadaan aktif ya. Jadi maksudnya seperti ini ya. Misalkan saya klik, nah ini menavigasi ya, menavigasi untuk ke berikutnya ya, untuk ke slide berikutnya. Nah, sementara bahan ajar ya, kalau bahan ajar, nah hanya beberapa bagian dari slide yang bisa diklik. Bapak Ibu ya, misalkan hanya bagian titiknya saja baru berpindah kalau untuk bahan ajar itu ya. Karena hakikat dari interaktif itu sendiri itu adanya interaksi ya Bapak Ibu ya. Interaktif berarti ada interaksi. Nah, izin saya berbagi sedikit pengalaman Bapak Ibu ya. Di sini di KIP Siliwangi, saya sering dimintai untuk menjadi validator untuk media ya, media pembelajaran dari para mahasiswa. Nah, mungkin Bapak Ibu juga seperti itu ya. Itu tesisnya. Boleh mungkin sharing Bapak Ibu, ada yang ini enggak tesisnya itu menggunakan bahan ajar berbantuan apa gitu, misalkan berbantuan Canva, berbantuan media interaktif lainnya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Pakai Pautun, Pak. Gimana? Ada pakai Pautun. Pautun gitu ya. Nah, saya juga sering menerima ya media pembelajaran berbasis Pautun, hanya sering saya kembalikan. Hampir 70%-nya sering saya kembalikan ya. Nah, kenapa kembalikan? Karena hakikatnya si mahasiswa tersebut ingin membuat pembelajaran interaktif meskipun menggunakan Powtoon tetap tidak interaktif ya. Karena yang dimaksud interaktif itu ada interaksinya. Atau itu mah kamu bikin media Powtoon teh kayak itu mindahin teks ke PowerPoint ya, kadang-kadang kayak gitu ya. Apa masukan yang saya berikan ya. Letak interaksinya di mana? Nah, kan sekarang itu kalau mahasiswa gitu ya, memahami interaktif itu asal pakai ini asal pakai software gitu. Interaktif ya. Nah, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Interaktif itu adanya interaksi di dalam bahan ajarnya maupun di dalam ininya ya, instrumen yang disusunnya. Nah, bentuk interaksinya seperti apa? Kan sekarang mah ya, Bapak Ibu, kita sudah terbiasa dengan HP ya. Kalau misalkan
scroll itu scroll sosial media, itu kan ada interaksinya ya. Kalau interaksi di Instagram misalkan ya, itu kan berupa klik ya, berupa like atau suka gitu terhadap satu konten. Nah, itu kita sebut interaksi karena ada si audiens itu memberikan interaksi berupa pemberian like. Gitu. Nah, sama modul-modul digital sekarang yang dibuat oleh Kemdikbud juga sudah seperti itu ternyata ya. Ada interaksinya berupa apa? Nah, ketika dibuka itu ternyata ada yang namanya hyperlink ya atau tautan. Nah, tautan itu ketika diklik akan mengarahkan ke ini ya, akan mengarahkan ke sebuah laman web atau mengarahkan ke ya situs ya kita sebutnya situs. Ya, gitu. Atau daftar isi, misalkan daftar isi ketika diklik itu tidak mencari halaman lagi. Kalau misalkan modul cetak ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan modul cetak kan kalau diklik itu maaf, kan bisa diklik ya modul cetak. Kalau kita lihat daftar isinya itu kita harus cari halamannya ya. Misalkan bab 5 di halaman 62. Wah, kita prediksi saja ya. Halaman 62 itu di sekitar tengah halaman misalkan. Nah, tidak seperti itu. Nah, itu adanya interaksi ya. Jadi salah satu interaksi dengan menggunakan hyperlink. Jadi ini kita rekap lagi. Kalau slide biasa ya, klik kanan itu akan berpindah ya, akan berpindah langsung gitu. Nah, tapi kalau bahan ajar interaktif itu harusnya ya ada titik tertentu baru kita bisa pindah, dan pindahnya pun tidak ke slide berikutnya, tapi kita juga bisa loncat ke slide yang dibutuhkan ya. Nanti kita akan praktik sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh siapkan PowerPoint-nya ya di perangkatnya masing-masing ya. PowerPoint-nya boleh versi berapa saja ya, mulai dari 2010 ada kok ya. Kalau misalkan ada perbedaan juga paling dikit ya. Ya. Nah, maaf Bapak Ibu. Nah, oke. Pastinya kita menyiapkan slide dulu untuk membuatnya nanti lalu kita format background-nya, lalu kita setting. Ini nggak usah sama persis seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti kita sesuaikan aja. Mau Bapak Ibu orientasinya buat misalkan dibuka di HP boleh ya, atau mau dibuka di YouTube boleh gitu ya. Itu atau di proyektor gitu, boleh ya. Itu gimana media Bapak Ibu nanti menampilkannya ya. Yang pasti nanti akan ada satu output ya yang harusnya dihasilkan hari ini oleh Bapak Ibu sesuai dengan penelitiannya masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu minimal angkatan 2022 juga sudah mulai proposal ya, harusnya sudah ada topik penelitian yang bisa kita bawa gitu ke arah sini ya. Lalu nanti kita juga menyiapkan tombol Bapak Ibu ya. Nah, tombol ini bisa berasal dari shapes. Nah, Bapak Ibu pernah kan memasukkan bentuk ya, shape itu bentuk ke dalam itunya, ke dalam presentasinya. Baik itu berupa kotak, baik itu berupa gambar gambar maupun berupa ya lingkaran ya. Atau berupa ikon Bapak Ibu ya. Ikon ini bisa di-download di sini ya. Ikon itu seperti misalkan gambar mau kita gambarkan cinta, misalkan itu gambar lope ya, gambar hati ya, ikon lope, misalkan seperti itu kalau kita sebutnya. Lalu nanti yang akan kita gunakan adalah tombol action hyperlink. Jadi ya, ketika nanti bentuknya diklik, itu akan berinteraksi si PowerPoint itu. Tergantung kita suruhnya apa. Apakah ketika diklik itu akan berpindah ke halaman lainnya? Nah, itu yang paling umum ya. Atau ketika diklik itu akan ada suaranya. Nah, itu juga mungkin dilakukan ya. Gitu. Atau ketika diklik nanti akan bertransisi ya. Nah, itu nanti kita bisa ini ya, Bapak Ibu ya. Bisa kita atur. Nah, pada hakikatnya seperti itu. Pokoknya ada interaksi ya dari penggunanya gitu. Nah, Bapak Ibu pernah ini nonton kartun Dora the Explorer? Nah, Ya, itu kan harusnya ada interaksi ya Bapak Ibu ya, meskipun itu hanya tayangan sebetulnya. Nah, Bapak Ibu bisa bawa suasana itu ke ruang kelas nantinya. Nah, misalkan Bapak Ibu bikin beberapa tombol ya, tapi bentuknya soal ya.
Nah, coba teman-teman, misalkan ya, ini hanya contoh soal saja. Ibu punya teks nih di dalam PowerPoint-nya, ya. Coba teman-teman di kelas pilih ini tuh teks apa ya namanya. Nah, misalkan disediakan pilihan tombol 1 isinya teks anekdot, tombol 2 isinya teks cerpen dan lain sebagainya. Yang mana, yang warna apa ini untuknya. Jadi kita bisa lebih berinteraksi gitu melalui hal tersebut. Ya. Jadi ada action yang berupa hyperlink nanti ya. Hyperlink ini bisa ke slide berikutnya atau ke slide yang kita tentukan ya nantinya. Nah, ada trigger adalah pemicu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan gunakan trigger ya. Jadi istilahnya kita perkenalkan dulu ya. Trigger ini gunanya untuk memicu suatu animasi yang bergerak dengan menggunakan tombol berupa objek pada PowerPoint ya. Misal kita punya dua objek A dan B. Nah, kalau kita klik Bapak puter Pak, ya, memotong slide-nya masih di pengenalan Pak, belum berpindah. mana? Kalau di kami slide-nya masih di awal, slide awal di pengenalan saja. Ah, iya iya. Jadi langkah 1 boleh sebenarnya nanti dibagikan juga ya Pak. Cuman tadi Iya. masih di awal aja, ini tiba-tiba di langkah 4. Terima kasih Pak, punten. Iya iya iya. Oke, makasih sudah mengingatkan Ibu ya. Ya, ini pertama kita menyiapkan slide. Nah, toh nanti juga dibagikan Bapak Ibu ya, tenang. Lalu ada tombol nanti yang akan kita buat. Ketiga, nanti tombol tersebut akan kita beri fungsi. Ya, nah, mudah-mudahan sekarang bisa ini ya Bapak Ibu ya, bisa diikuti. Nah, oke, kita hapus dulu. Nanti ya tombolnya akan berfungsi entah itu ke slide berikutnya atau ke slide yang lain. Ya. Nah, kemudian nanti ada yang namanya trigger Bapak Ibu ya. Nah, trigger ini gunanya untuk memanipulasi objek ya, sesuai dengan keinginan kita. Objeknya apakah akan dipindahkan ya. Misalkan kita punya dua kotak nih. Ketika kita klik kotak yang satu, kotak duanya itu bisa pindah ya. Atau animasi ya, untuk lebih ininya, untuk lebih mulusnya transisi. Jadi ada yang dinamakan transisi Bapak Ibu ya. Ketika kita pindah dari satu slide ke slide lain ya, itu kan bisa menggunakan berbagai transisi. Entah itu mau kasar ya, langsung pindah ya. Entah itu mau mulus atau ada itunya dulu ya. Proses pemburaman dulu aplikasinya. Yang aplikasi pertama yang slide pertama buram dan yang kedua muncul dengan perlahan ya. Itu prosesnya Bapak Ibu. Kemudian ada trigger ya, trigger ini pemicu ya. Oke, nah itu mungkin yang sedikit yang bisa diperkenalkan ya dari yang akan kita buat hari ini. Nanti Bapak Ibu kita akan mulai dengan slide kosong ya. Bapak Ibu juga boleh memulai nantinya ya. Boleh sambil memulai. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti secara asinkronus, nanti boleh langsung coba dipraktikkan ya Bapak Ibu ya, supaya kita berdiskusi ini ya bisa segera didiskusikan di ruang di ruang grup WhatsApp-nya. Oke Bapak Ibu, bagi yang mengikuti atau yang sedang di depan laptop ya, boleh Bapak Ibu buka PowerPoint-nya dan buka slide kosong ya. Saya juga akan buka Bapak Ibu slide kosong. Nanti kita akan mulai dari awal sekali Bapak Ibu ya. Kita akan membuat beberapa interaksi, lalu kita akan integrasikan ya dengan ini Bapak Ibu ya, dengan topik penelitian Bapak Ibu ya. Setidaknya ada teks atau ya di penelitian Bapak Ibu. Atau kalau di Penmas, bagaimana payung penelitiannya? Boleh dibantu mungkin? Boleh, biar bisa kita sesuaikan bareng-bareng. Bapak Ibu yang dari Penmas boleh? Ada pemberdayaan, pendidikan, sama satu lagi lupa Pak. Nah, oke, ada Sama pelatihan, Pak. Oh iya. Di pelatihan ya. Oke, mudah-mudahan bisa tetap relevan ya Bapak Ibu ya ini dengan payung penelitiannya ya. Boleh nanti Bapak Ibu bisa membuat pemberdayaan itu agar pelatihan ya khususnya contohnya ya.
agar lebih interaktif seperti apa gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu instrumennya atau jadi salah satu pendamping Bapak Ibu ya untuk melakukan pelatihan. Ya baik Bapak Ibu, ya saya akan mulai dengan slide kosong ya. Kita di sini akan coba membuat tombol yang bunyi dulu ya, tombol yang bunyi. Oke, di sini ada yang namanya ribbon, Bapak Ibu. Saya ubah ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dulu ya, supaya sama gitu dengan kebanyakan menu Bapak Ibu. Mungkin saya ini dulu ya. Saya ulang dulu PowerPoint-nya supaya berbahasa Inggris. Ya. Ya, kita mulai dari slide kosong Bapak Ibu ya. Nah, slide kosong ini kita akan bikin tombol nantinya ya. Nah, bikin tombol. Bikin tombolnya nggak usah susah-susah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan melalui ribbon insert saja ya. Saya udah berbagi suara belum ya, Pak? Nah, ini bagikan suara dulu. Ya, di sini Bapak Ibu di insert, ini ada insert bentuk ya atau insert shapes di sini. Yang kalau kita jabarkan di sini ya, ini bisa kita pilih berbagai bentuk mulai dari kotak yang biasa-biasa aja sampai ke bentuk smiley face ya atau bentuk orang tersenyum di sini. Nah, kita akan pilih salah satu kotak saja ya yang umum ya. Secara default atau secara asal ini akan berwarna biru biasanya ya. Kita bisa ganti Bapak Ibu ya karena ketika kita sudah buat itu akan muncul ribbon ini shape format ya Bapak Ibu. Nah, muncul ribbon shape format, lalu kita bisa ganti warnanya, kemudian ganti luarannya ya atau outline-nya, mau diatur seberapa tebalnya bisa ya Bapak Ibu. Itu tergantung selera Bapak Ibu ya, mau warna apa. Tapi saya akan biarkan aja jadi warna biru ya. Karena yang nantinya kita akan ini ya, yang akan kita utamakan itu adalah fungsi dari tombolnya ya. Ini tombol Bapak Ibu ya. Mau kita namai tombol boleh ya. Supaya lebih jelas, tombol ya. Namanya tombol. Nah, itu. Oke, nah ini kita akan, ini Bapak Ibu ya, kita akan fungsikan tombol ini ya. Nah, Bapak Ibu boleh sambil juga memasukkan tombol ya. Saya tungguin ya Bapak Ibu ya. Saya tungguin Bapak Ibu untuk memasukkan tombol berupa bentuk seperti ini. Mau diberi bacaan boleh ya, tinggal di kalau sudah ada bentuknya tinggal diklik kanan, lalu edit text saja gitu ya. Edit text dan Bapak Ibu ketik labelnya apa untuk tombol tersebut. Oke. Kemudian tombol ini akan saya fungsikan Bapak Ibu ya. Nah, fungsikannya dengan cara memasukkan fungsi. Berarti kalau terkait dengan memasukkan, kita akan masuk ke menu insert kembali. Nah, di sini ada action nih Bapak Ibu ya. Insert action. Jadi masukkanlah aksi nanti Bapak Ibu. Ya, kalau kita klik ya. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu dialognya punten. Boleh konfirmasi dulu? Kelihatan, Pak. Ya, ada action setting ya di sini. Nah, kita pilih yang sederhana saja. Kalau mouse-nya diklik ya, tolong dong puterin suara ya. Suaranya suara apa? Ini ada banyak pilihan ya, hanya dalam berbahasa Inggris ya. Applause, suara tepuk tangan, arrow suara panah, suara bom ya, breeze suara hembusan angin, suara kamera shutternya ya, cash register, suara uang dan lain sebagainya ya. Ada apapun yang bisa Bapak Ibu pilih ya sesuai dengan ini ya kesukaannya. Ya udah saya pilih yang simple aja ya, saya akan bunyikan klik ya. Nah, ini kita coba dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh kita coba bersama Bapak Ibu ya. Setelah saya fungsikan nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau coba juga atau yang perlu mengulangi nanti boleh ya. Kita ulangi. Nah, jadi saya barusan ngapain? Saya barusan masukin fungsinya ya. Dengan cara saya masuk ke insert, kemudian memasukkan action atau fungsinya, dan saya memilih play sound atau ketika diklik, si tombol ini akan menghasilkan suara.
Nah, udah saya klik, kok nggak menghasilkan? Ditampilkan dulu Bapak Ibu ya. Kita tampilkan dulu. Ya, ini saya tampilkan dulu di sini. Ya, harusnya full screen ya sekarang ya, tidak ada lagi ini. Sudah full screen Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, ini akan saya klik. Boleh dengarkan baik-baik ya Bapak Ibu. Pastikan ada suaranya. Ada? Ada. Klik. Nah, ada ya? Ada. Ada. Oke, sekarang saya mau ganti bunyinya. Ya, saya close dulu. Sebentar Bapak Ibu. Ganti bunyinya gimana? Ya sama, masuk ke action lagi ya. Nah, bunyinya kita ganti sama bunyi apa nih? Request Bapak Ibu mangga. Jangan bunyi klik lah, terlalu singkat kayaknya. Applause, Pak. Close, tepuk tangan ya. Ya, kita akan cek kembali. Ada suaranya? Ada, Pak. Iya, begitu Bapak Ibu ya. Oke, nanti saya kasih kesempatan deh untuk Bapak Ibu. Barangkali mau mencoba dulu Bapak Ibu memasukkan bunyi dulu ya. Boleh, Pak? Boleh, siapa yang mau coba? Bu Siti ya barusan? Saya, Pak, nyoba, Pak. Siti Mahriani. Ya, Ya, baik Ibu, silakan dipersilakan Ibu untuk berbagi layar, Bu. Pilihnya yang screen ya, Bu ya. Jangan yang berbagi aplikasi. Ya. ini, Pak. Ya. Boleh sambil beritahu. Saya nyoba dari awal, Pak, atau Ya, bagaimana? Boleh, kita coba dari awal ya supaya Bapak Ibu yang lain. Nah, ini masih slide yang barusan, Bu. Berbaginya berbagi layar ya, Bu. Berbagi layar sebentar. Kalau ini berbagi aplikasi. Berbagi layarnya di window ya. Seperti itu. Bentar, Pak. Oke. Nanti pilihannya share screen yang screen. Atau kalau bahasa Indonesia zoom-nya bagikan layar, nantinya pilih yang layar, Bu. Ya, suka. Nah, iya, berbagi layar kalau ini. Betul, Bu. Silakan. Nah, Pak. Oke, Bapak Ibu, Bu Siti akan berbagi mengenai pembuatan tombol ya. Oke. Ya, kemudian pilih dulu tombolnya ya. Pastikan Bapak Ibu bisa pilih tombolnya. Lalu masuk ke action ya Bapak Ibu ya. Pilih yang mana untuk nanti pilih yang play sound. Boleh pilih yang manapun yang Bapak Ibu suka ya suaranya. Mau suara bom. Nah, Bu Siti memilih suara bom ya. Nyoba ya, Pak. Ya, boleh. Ada, Pak? Sebentar. Dia Bapak Ibu yang lain gimana? Oh, belum ada. Oh iya, belum berbagi suara, Bu. Sepertinya Ibu. Nah, Saya ganti applause deh sebentar, Pak. Enggak, Bu. Maksudnya Ibu belum berbagi suara di layarnya. Oh iya, sebentar. Nah, suaranya mah ada mungkin ya. Cuma karena belum dibagikan melalui Zoom, jadi tidak terdengar di sininya. Saya setting dulu. Nah, mangga Bu. Sound ya. Ya, share sound sekalian, Bu. Ah, sudah ada, Bu. Mantap. Meledak. Ada, Pecah. Pak. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Ya, Ibu. makasih, Pak. Ya, sudah berbagi. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Ini kenapa bacaan Bu Siti jadi warna biru barusan sama, jadi seolah-olah tidak terlihat barusan. Karena Ibu barusan ketika memasukkan action ada di sini, Bu ya. Ada di sini. Kalau actionnya, kalau kursornya ada di sini, ada eye kursornya, itu bacaannya akan menjadi warna biru. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kita klik di benar-benar di bentuknya, nah, maka tidak akan terjadi seperti itu, Bu. Ya. Berarti kliknya yang di luar ya, Pak ya? Ya, yang di luar, Bu ya. Oh, tulisan. Ibu ya. Siap, Pak. Boleh kita. Nah, sekarang ya,
kan ini sudah ada fungsinya ya, si tombolnya untuk mengeluarkan suara. Kita mau masukkan fungsi yang kedua dari tombol yang sama, Bapak Ibu ya. Kita bikin slide baru ya. Nah, di mana nanti si tombol ini akan mengarahkan kita ke slide baru ya. Nah, supaya ini ya, supaya benar terlihat fungsinya, saya mau buat 2 slide, yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna merah. Nah, untuk mewarnai Bapak Ibu bisa ini aja ya, klik di sembarang bagian di slide-nya, kemudian ada format background. Format background itu untuk memformat atau mewarnai background-nya ya, dari yang asalnya putih menjadi warna yang ditetapkan. Ya. Oke, dengan tombol ini nanti saya akan berpindah ke slide warna merah. Kan harusnya ya, harusnya Bapak Ibu, kalau kita ini ya, kalau kita main PowerPoint biasa, kita pindahkan masuknya ke slide berikutnya ya, yang mana berikutnya di sini warna hijau ya. Sama Bapak Ibu melihat warna hijau? Sama, Pak. Nah, kita akan fungsikan Bapak Ibu tombol ini untuk langsung meloncat ke warna merah. Nah, jadi ya untuk meloncat tersebut kita akan gunakan ya action kembali ya. Hanya di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada hyperlink to ya. Nah, hyperlink to ini akan meminta kita ya. Ini akan ditautkan atau dihubungkan ke slide yang mana? Ya, apakah ke slide selanjutnya atau next slide, apakah ke slide berikutnya atau previous slide, atau ke slide yang pertama, ke slide yang terakhir, atau yang dilihat terakhir, atau sudahi saja sampai di sini gitu. Nah, kita pilihnya yang ini ya, yang ada titik-titiknya. Kalau yang ada titik-titiknya, itu artinya itu meminta lagi penjelasan ke sebuah slide. Nah, jadi ibaratnya gini, PowerPoint tolong dong ketika saya klik tombol ini, arahkan saya ke sebuah slide atau ke sebuah slide dia. Yang mana Pak slide-nya? Kelihatan nggak ini hyperlink to slide-nya, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Terlihat, Ya. Pak. Mau slide 2 yang warna hijau ini, atau slide 3 yang warna merah ini. Ada pelantinjaunya. Nah, jadi saya akan hubungkan ke slide yang ketiga ya. Sambil ada bunyi ininya, sambil ada bunyi tepuk tangannya. Atau sekarang ganti bunyinya bunyi koin ya. Nah, apa ini highlight click? Highlight click itu sorot, ketika mau diklik itu ada sorotannya dulu di pinggirnya. Ya. Itu. Nah, kita akan coba Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa fungsi ya di tombol ini. Sudah terlihat? Full ya? Iya, Dimana terlihat. kalau saya klik, itu akan menghasilkan bunyi dan berpindah ke slide warna apa barusan Bapak Ibu? Merah. Nah, harusnya ya. Kita coba. Slide ketiga. Nah, kita coba. Nah, pindah ya. Sambil ada bunyinya ya Bapak Ibu. Slide ke warna merah ya. Begitu. Oke. Nah, itu diantaranya ya. Pertama, kita bisa memasukkan bunyi. Kedua, kita bisa berpindah dari satu slide ke slide yang ditentukan. Bisa apa lagi? Nah, misalkan bisa menjalankan program ya. Nah, menjalankan program, tapi ini harus ini ya Bapak Ibu. Harus kita tahu letaknya di mana gitu si programnya. Kalau ini nggak saya rekomendasikan dulu deh untuk di ini ya. Misalkan ketika ketika diklik buka apa ya, misalkan wah saya nggak tahu nih letak Microsoft Office di mana, bukan Nitro misalkan ya, harus yang exe. Buka aplikasi lain bisa Bapak Ibu ya. Nah, coba lagi. Nah, ini akan membuka aplikasi harusnya. Buka nggak ya? Oh, yang saya salah lokasi ya. Atau bisa menjalankan makro Bapak Ibu ya. Nah, tapi sedang tidak bisa karena makronya dinonaktifkan ya. Apa itu makro? Kalau makro itu adalah beberapa perintah yang disatukan. Nah, sementara saya mau
ubah dulu aja ke slide 3 ya, Bapak Ibu. Nah, itu secara ininya ya, secara teknisnya. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi melalui situ ya. Atau satu lagi deh Bapak Ibu ya. Satu lagi Bapak Ibu bisa juga hanya meletakkan mouse-nya tanpa diklik, itu melakukan perintah ya. Nah, contohnya ketika mouse over nih ya, mouse over itu akan ini ya, Bapak Ibu akan menghasilkan suara. Coba sambil saya cek ya. Jadi kita landaskan saja pointernya di dalam ke tombol ini ya. Lalu itu akan menghasilkan bunyi nanti. Coba ya. Nah, kedengaran? Ya, Pak, kedengeran. Saya belum berpindah ya. Terdengar, Pak. Nah, saya belum berpindah slide-nya ya. Masih di slide yang sama. Maaf. Ya. Jadi kalau mouse klik, bedanya sama mouse over apa, Bapak Ibu? Hanya menempatkan pada tombol kotak itu tanpa diklik. Ya. Nah, kalau mouse over tanpa diklik ya, hanya kita sentuh saja. Hanya kita sentuh saja, maka itu akan menjalankan perintah yang kita ini ya, yang kita sematkan. Highlight atau disorot ya. Lalu bisa berpindah dulu. Nah, ini kalau disorot saja saya akan pindahkan ke slide berikutnya ya, Bapak Ibu. Kita coba lagi. Belum juga apa-apa pindah ya. Gitu. Nah, misalkan, kita bikin satu permainan sederhana saja Bapak Ibu contohnya ya, yang bisa kita bikin. Nah, kalau di Microsoft 365 ya, di versi terbarunya ini ada yang namanya icons. Atau Bapak Ibu nanti boleh cari aja dari Google lah ya. Bentuknya misalkan bentuk tikus ya. Tikus itu bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Boleh bantu? Mouse. Ya. Nah, ini misalkan kita pakainya pakai tikus saja Bapak Ibu ya. Nah, tikus. Kita akan gunakan fitur barusan Bapak Ibu ya. Kita ceritanya mau nangkep tikus nih. Terus kita kasih ucapan selamat nanti kalau misalkan tikusnya sudah tertangkap. Selamat, tikusnya tertewak misalkan ya. Nah, jangan diikuti Bapak Ibu ya, ini tidak sesuai PUEBI, nanti saya dimarahi oleh Bu Wika ya. Ini mah hanya hiburan saja ya. Nah, ini kita format background-nya ya. Oke, kita format ya sedemikian rupa supaya meriah Bapak Ibu ketika tikusnya tertangkap ya. Nah, jadi gimana nih ya? Nah, saya akan animasikan si tikusnya ya. Si tikusnya akan saya animasikan supaya bergerak. Nah, di sini ada animasi ya. Di 2010 juga ada, jangan khawatir. Saya mau bikin loop ya Bapak Ibu di sini. Nah, jadi tikusnya bergerak-gerak terus ya, bergerak-gerak terus. Ini dengan pola yang ditetapkan. Nanti Bapak Ibu, ini mah hanya ide-idean saya aja ya. Bapak Ibu nanti bisa berkreasi dengan bentuk lain ya. Nah, misalkan ini, ini harus diklik dulu ya. Jadi saya mau ini si tikusnya mulai bergerak ketika slide-nya dimulai ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di animation pen-nya. Bapak jangan cepat-cepat, biarin nanti juga kan ada rekamannya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ya, supaya efisien aja Bapak Ibu ya, mengingat waktu kita yang cukup terbatas ya. Nanti ada efek option Bapak Ibu di sini ya. Nah, kalau mau disuarain enggak, sayangnya tidak ada suara tikus di sini ya. Ini ya, bounce. Udah Pak. Ya. Teka udah, gaduh, subhanallah. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nanti ini mah hanya contoh, Yang diutamakan dua barusan ya. Bapak Ibu bisa membuat tombol yang fungsinya berpindah. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat tombol yang ada fungsinya untuk ini ya, memutar suara. Ya, nggak apa-apa. Santai aja Bapak Ibu. Ini mah hanya contoh saja.
Nanti akan saya bagikan satu buah media PowerPoint ya, di mana media tersebut nanti itu bisa Bapak Ibu lihat luar dalamnya ya. Jadi rewind when done playing ya. Ya ini akan terus berputar nantinya ya tikusnya. Coba kita akan ini. Belum ternyata ya. Belum. Bapak mau bertanya boleh? Oh ya, silakan sambil aja. Ya, kalau di saya tidak ada yang ininya, apa yang loops-nya, opsi yang loops-nya itu. Wah, mungkin berbeda lagi ya ini. Karena Atau masih ini enggak? apakah harus yang seri terbaru gitu, Pak? Kalau yang saya kan masih yang exit, emphasis, entrance. Ya, sama nanti saya coba lihat punya Bu Tania ya. Oh, saya nggak bisa share screen. Oh, kenapa nggak bisa share screen, Bu? Kan saya pakai 2 perangkat, pakai HP sama pakai iya. laptop. Wah, sedang mendua nampaknya Bu Tania ya. Iya, masih mendua, Pak. Iya, Begitu. apa-apa. Terima Nanti kasih, Pak. boleh di ini aja Bu ya, boleh di screenshot atau tangkapan layar atau di foto laptopnya. Saya Iya, juga Pak. kan perlu mengecek juga ya. Saya perlu panduan gitu. Saya perlu mengira-ngira sebetulnya ya kalau versi lain. Pak, kenapa di saya nggak ada ya? Kan saya perlu lihat dulu sebetulnya ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nah, ini kita cek dulu sudah gerak belum mouse-nya. Nah, sudah gerak ya Bapak Ibu. Tanpa saya suruh. Ini sudah gerak sendiri itu. Jadi nanti kita akan tangkap tikusnya. Ya. Nah, ini kalau di saya di Office 2013 sampai 2019 akan seperti ini ya. Startnya kita ubah ke with previous. Nanti kalau Bapak Ibu tidak ada, jangan khawatir. Nah, ini tidak wajib, ini mah hanya demo saja. Oh, ternyata bisa bikin yang seperti ini dari animasi teh ya. Ada efek option. Jadi apa yang saya lakukan barusan timingnya ya. Jadi di sini ada repeat atau loop ya atau apa nanti repeat ini pengulangannya seperti apa. Untuk pengulangannya jadi saya pilih yang ini ya. Sampai ke klik berikutnya ya, sampai ke klik berikutnya atau mau 2 kali 3 kali tapi saya pilih yang sampai ke klik berikutnya ya. Nah, jadi si tikus ini juga akan saya berikan fungsi ya di action. Nah, kalau mau hanya melandaskan saja atau mau menyentuh saja pilih yang klik atau yang over Bapak Ibu. Kalau hanya menyentuh saja, tidak mengklik. Over ya. Pak. Jadi mouse over itu hanya menyentuh saja. Jadi kita akan play sound atau putar suaranya juga, suara tepuk tangan ya. Nah ini. Kemudian akan kita tautkan ke slide yang terakhir ya. Bisa kita pilih last slide, cuma lebih enaknya kita pilih ini ya. Kita pilih slide yang titik-titik, supaya kita bisa tahu lebih pasti gitu ya, lebih pasti akan diarahkan ke mana. Oke, gitu ya. Nanti kita akan menangkap tikus Bapak Ibu ya di sini. Jadi harusnya ketika tikusnya tertangkap itu Bapak Ibu bersorak ya di sini ya. Ya, kita akan coba Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan tampilkan. Belum ya. Acan ya. Bentar. Itu tikusnya mengenai pointer saya sendiri, jadi langsung ke sana ya. Padahal saya pengen drama dulu barusannya ya. Ketika menyentuh itu langsung ya akan mengarahkan ke ini ya, mengarahkan ke slide yang kita maksud ya. Kayak begitu. Nah, terakhir mungkin Bapak Ibu ini sebelum kita Bapak Ibu nanti ada diskusi ya, mungkin Bapak Ibu juga mau coba ya, atau ada ide lagi. Jangan khawatir Bapak Ibu, ada modul cetaknya juga kok ini ya. Nanti akan dibagikan. Saya akan cari satu ini dulu ya, satu yang pernah dibuat gitu oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Nanti karya-karyanya sambil saya cari ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan dulu, mangga. Ya. Saya Pak mau tanya lagi. Tadi kan saya cobain ya Pak, pakai yang cara lain, nggak pakai tikus. Nah.
ketika di applause-nya mah mau Pak. Hah? Tapi dia nggak mau pindah, sudah saya hyperlink harus diklik dulu, tidak bisa langsung pindah ke slide yang selamat itu Pak. Nah, itu kayaknya bukan mouse over deh, kayaknya yang klik dulu. Yang mouse klik itu kayaknya. Ini kayaknya ya, so taunya saya. Jadi hyperlink-nya juga harus pakai mouse over gitu Pak. Iya, mouse over ya, sesuai kebutuhan Ibu. Nanti kalau mau Oh, iya. misalkan harus diklik dulu ya yang mouse klik, pilihnya. Tetapi kalau misal yang di Oh iya iya. itu Betul, ya Pak. Bu Tania seperti itu. Ada Iya, lagi? iya betul betul. Terima kasih Pak. Nah, dari Bu Sofi, enggak? Terima kasih Pak Restu. Saya mau bertanya terkait yang tadi Pak, yang untuk bantuan media ya berbasis media untuk penelitian kita. Kebetulan kan saya pakai Powtoon Pak. Nah, berbicara mengenai masalah interaktif seperti itu Pak, kan kebetulan output nanti itu berbentuk video, audiovisual seperti itu. Apakah memungkinkan ada hyperlink seperti itu karena akhir outputnya itu berbentuk video seperti itu Pak, yang tidak bisa seperti PowerPoint yang diklik berubah misalnya seperti itu, bagaimana ya Pak? Ada yang seperti Bu Sofi juga ya, mahasiswa bimbingan saya menggunakan Powtoon. Kalau mau meningkatkan interaktivitasnya, ada dua cara yang bisa dilakukan, Bu. Pertama, si Powtoon-nya diberi jeda dulu ya setelah pembacaan penjelasan materi, misalkan ada slide 1, slide 2, ya. Misalkan, tahukah kamu apa yang dimaksud teks cerpen? Ya, diam dulu itu beberapa jedanya. Jadi ada interaksi dengan si peserta didiknya. Pertama itu ya. Atau Powtoon-nya bisa disematkan ke dalam Canva atau ke dalam PowerPoint. Jadi kan Powtoon itu berupa video. Videonya bisa disematkan ya. Disematkan itu artinya dimasukkan ke dalam ke dalam PowerPoint. Jadi setelah nanti misalkan ada bagian di mana Bapak Ibu bertanya melalui media interaktifnya, nah kita bisa masukkan tombol hyperlink tersebut. Coba pilih mana ya yang merupakan jawaban dari pertanyaan A. Apakah tombol yang warna merah, tombol yang warna biru, atau misalkan Bapak Ibu pakai ikon seperti barusan, atau ikon yang bergambar lope, ikon yang bergambar segitiga, persegi, ya, ataupun bentuk lainnya seperti cireng isi, ya, itu bisa pilih yang manapun ya Bapak Ibu ya. Kan setiap bentuk memiliki makna ya, begitupun cireng isi setiap bentuk memiliki rasa, gitu, ya. Jadi boleh ya dimasukin ke Canva gitu Pak ya? Ya boleh disematkan. Jadi kan intinya, tapi ingat Bu, persentasenya itu harus lebih banyak Powtoon-nya ya, dari alih-alih PowerPoint-nya yang jadi banyak ya. Begitu. Jadi tetap persentase tampilannya itu lebih banyak ke video, hanya bisa diperbantukan si PowerPoint ini ya. Oke, ya. Satu lagi Pak, mohon maaf. Jadi video untuk aplikasi pembelajaran yang interaktif ini berlaku juga untuk produknya, bukan pengembangan media ya Pak. Kan kita pengembangan model pembelajaran bukan pengembangan media, berarti harus juga Pak interaktif itu medianya. Gimana Bu? Jadi kan kita ke pengembangan media nih Pak, jadi kita tidak terlalu fokus sama media itu hanya bantuan saja seperti itu. Karena produk kita model pembelajaran gitu. Iya, ya. Jadi bisa, itu tergantung fokus dari penelitiannya Bu, kalau menurut saya ya. Kalau itu fokus penelitiannya, kalau misalkan yang dikembangkan media, ya ini persentase penggunaan medianya harus lebih besar daripada menekankan model pembelajarannya. Tetapi kalau sebaliknya, kalau model pembelajarannya ini misalkan si interaktif ini ya, si media interaktif ini hanya ada di dalam salah satu langkahnya saja. Ya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Restu atas bagikan Bu ya. Ya. Ini mah hanya membagikan Bu, hanya saran saja ya. Nah, selebihnya itu ada di ada di pembimbing masing-masing ya, itunya. Terima kasih Pak. Pak Rustamaji, ada yang mau didiskusikan Pak? Ya Pak, izin terkait dengan PowerPoint ini sangat bagus sekali Pak. Tadi juga diajarkan beberapa cara. Kalau kita lihat di media sosial sekarang kan banyak template itu Pak ya. Template, betul. Itu salah satu cara membuat template dengan cepat dan
menarik itu bagaimana Pak Punten? Oh, template ya. Jadi tujuannya agar tampilannya menarik ya Pak, begitu? Ya, sebetulnya kalau untuk template penyedia layanan penyedianya sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Mulai dari Canva ya, ada Slidesgo ya. Salah satunya, sebentar saya sambil buka ya. Nah, ini. Untuk yang menarik nanti bisa disesuaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu bisa membuat sendiri untuk template-nya ya. Kalau ini alternatif PowerPoint Bapak Ibu, Canva ya. Di mana Canva ini sebetulnya lebih lengkap. Hanya kelemahannya ini memang harus diakses secara online atau secara ini Bapak Ibu, secara daring. Berbayar juga kan Pak? Berbayar, ada yang berbayar dan ada yang versi ini juga pro-nya. Berbayar untuk beberapa elemen gitu. Nah ini kalau kita gunakan bisa pilih saja mana yang kita suka atau mana keperluan kita itu untuk misalkan presentasi formal, misalkan ya tinggal klik formal, maka akan muncul beberapa. Kalau ada yang ada mahkotanya itu berarti berbayar. Itu template-nya yang bisa kita gunakan. Ini mulai dari slide judulnya ya sampai ke slide yang lain-lainnya, misalkan seperti slide daftar isi ya, daftar isi, kemudian ini slide apa namanya tuh, nah ini yang berbayar ya, elemen yang berbayar, slide visi, misi dan layanan misalkan ya, itu bisa kita ubah saja. Ini lebih mudah sebetulnya ya, tanpa ini lebih mudah. Atau kalau kita mau bikin ada alternatif lainnya, Slidesgo ya. Ya, Slidesgo ini penyedia layanan juga. Nggak tahu ini bisa diunduh tidak ya. Sepertinya kalau mau mengunduh harus login terlebih dahulu ya. Ini. Kita coba nih. Kalau tuh bisa download this template ya. Ini bisa kita masukkan ke Google Slides ya, atau ke PowerPoint nih. Bisa dimasukkannya Bapak ya. Nanti dari sini kita bisa harus ini ya, harus login terlebih dahulu ternyata ya kalau di sini ya. Ya, tinggal login saja mungkin ya. Ini bisa login dengan menggunakan email Bapak Ibu nanti ya. Nah, baik, mungkin satu lagi, kalau misal di PowerPoint sendiri, Pak, saya emang nggak mau download, saya mau pengen bikin di PowerPoint. Ya, itu silakan ya. Kan gini Bapak Ibu ya. Kalau kita bikin di PowerPoint itu kan enaknya offline ya. Nah, ini saya coba. Nah, misalkan Bapak Ibu kan punya instansi sendiri ya, tidak hanya di IKIP Siliwangi saja. Bapak Ibu mungkin bekerja di sekolah, di satu instansi tertentu, di lembaga layanan ya. Dan kadang-kadang contohnya ya, template itu kita butuh logo. Seringnya begitu ya, Pak Arus dan Bapak Ibu yang lain, kita butuh logo misalkan. Nah kan kalau non template ya, kalau tidak menggunakan template, kita masukkan satu-satu dari picture misalkan ya, begitu, dari picture kita masukkan misalkan ada logo apa nih, logo IKIP misalkan ya. Nah di slide 2 juga kita butuh ya. Nah bagaimana kalau Bapak Ibu bikinnya 1000 slide, apakah akan di-copy satu-satu seperti ini? Ya tentu saja tidak akan ya Bapak Ibu ya. Itu adalah cara yang konyol mungkin ya, kalau di-copy mau copy satu-satu. Nah untuk itu di PowerPoint juga kalau mau bikin slide template, di sini ada menu view Bapak ya, menu view, lalu ada slide master. Nah di slide master ini Bapak Ibu ketika memasukkan sesuatu ya, di paling atasnya itu akan muncul di semua slide-nya. Nah taruhlah logo IKIP ini ya, logo IKIP ini yang saya taruh di pojok kiri atas ya, itu akan otomatis muncul. Nah, begitupun fontnya, Bapak Ibu ketika kita ubah. Ini kan fontnya Calibri, sementara Bapak Ibu pengennya Times New Roman misalkan ya. Itu akan otomatis semua bagian dari slide-nya akan seperti itu. Nah, pengen ditambah hiasan misalkan ya. Hiasannya berupa garis aja lah ya. Contoh aja ini mah Bapak Ibu ya. Contoh berupa garis misalkan di bawah seperti itu. Kita warnai hijau ya.
taruh ke belakang dikit ya. Taruh ke belakang dikit, send backward ya, send backward. Nah, maka ketika slide master ini kita tutup, itu semua slide-nya akan punya format seperti itu. Nah, ini template yang sudah kita buat. Ya. Jadi ada beberapa cara Bapak ya, Pak Rustam Haji. Pertama, kita bisa menggunakan layanan ya seperti Canva atau Slides.go. Nah, kemudian kita mengunduhnya, atau kita bisa menggunakan master slide. Ya, master slide itu ada di view kalau dalam PowerPoint, dan ada di slide master. Nah, maka elemen apapun yang Bapak taruh di sini nanti akan muncul, baik itu berupa logo, berupa teks ya, atau berupa bentuk seperti ini, itu akan muncul. Dan non-editable nantinya ya, tidak akan bisa diedit nih ya, logo ekipnya. Seberapa kalipun saya menyentuh, seberapa kalipun saya mencoba memindahkan, itu akan paten di dalam ininya, di dalam slide-nya. Nah, mudah-mudahan menjawab Bapak ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, terakhir, ini ada media juga yang pernah dikembangkan Bapak Ibu ya, oleh salah satu mahasiswa saya. Ya. Ini udah lama sih sebetulnya ya. Nah, ini mungkin bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Jadi seinteraktif apa? Nah, ini ya. Saya akan coba tampilkan. Ada suaranya nggak ya? Ada Pak. Ada Pak. Nah, ada ya. Nah, kita akan bahas saja Bapak Ibu ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi untuk Bapak Ibu. Nah, ini judulnya ya, Excerpen. Ini ada yang bisa diklik Bapak Ibu ya. Ada 3 tombol yang bisa diklik. Ada tombol ini ya. Berbeda bagian nanti ya. Kita coba satu-satu. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen biasanya selesai dalam sekali baca dan pada umumnya memiliki 1.500 sampai 3.000 kata atau sekitar 6 sampai 10 halaman. Cerpen hanya memiliki satu tema atau satu konflik yang biasanya bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Nah, gitu. Kita bisa mainkan ulang kalau misalkan belum paham. Kalau sudah paham bisa kembali ke menu utama. Gitu. Ini kita lanjutkan lagi sedikit. Cerpen terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, alur, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari nilai-nilai dalam cerita, latar belakang kehidupan pengarang, dan situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nah, itu ya. Ini ada tombol lagi. Tombol ini akan memutar pengertiannya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Seperti itu. Jadi tombolnya kan kalau barusan di awal kita fungsikan sebagai ini ya, hanya klik biasa, ternyata bisa juga kita taruh narasi di sana ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa kembali ke menu utama ya, dan memilih kembali ini yang lain ya, memilih menu yang lain. Nah, contohnya. Dan kalau misalkan masih ada waktu nih Bapak Ibu, ini sebetulnya bisa kita ini ya, bisa kita cari bisa paparkan gitu. Ini bagaimana cara menyematkan teks di dalam PowerPoint gitu. Jadi ini satu slide yang sama, cuma teksnya banyak nih. Nih ya, banyak teksnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu, salah satu contoh yang bisa kita manfaatkan ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membuat yang lebih menarik lagi nanti Bapak Ibu ya. Rekaman
rekaman pertemuannya tentu saja akan Bapak Ibu bisa simak kembali ya apabila ada yang terlewat barusan ya. Apabila Bapak Ibu mau langkah-langkah dari awal juga modulnya akan ada nanti ya. Tinggal Bapak Ibu sekarang berimajinasi membayangkan ya apa yang akan kiranya Bapak Ibu buat gitu dan kegunaannya untuk apa nanti ya. Dan saya harap itu bisa menunjang juga ya, menunjang Bapak Ibu di dalam penelitiannya ya. Dalam penelitiannya maupun di dalam riset bagi yang belum riset. Oke, seperti itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya paparkan ya. Ada diskusi lagi Bapak Ibu sampai 10 menit ke depan. Barangkali ada yang mau bikin apa, Pak saya pengen bikin ini, cuma pengen diulas dong caranya gitu. Ini mah berbagi aja Bapak Ibu ya, sebisa mungkin saya ini ya. Silakan Bu Yuyun. Iya, terima kasih Pak Restu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman semuanya. Ini Bapak untuk Canva itu kan untuk kami ya yang sudah punya akun Belajar ID bisa mengakses secara gratis untuk yang bermahkota itu Pak ya. Jadi kami lebih leluasa mengeksplorasi apapun itu di Canva for Education Point. Ya sejujurnya memang saya juga kurang paham kan kalau di Canva untuk membuat media pembelajaran yang nanti diupload di PMM kan biasanya gitu ya dengan untuk PowerPoint kan membuat poster atau apa ya Pak apa sih ya poster lah anggap seperti itu pamflet atau apa gitu seperti apa Pak mungkin lebih mudah dari yang kami buat di Canva mungkin saya belum pernah mencoba tapi pernah melihat teman-teman membuat poster atau ya gambar-gambar gitu dalam berupa foto lah. Kalau di saya Bu Yuyun ini sempat terputus bahasan di Bapak Ibu yang lain apakah lancar? Sama Pak, putus-putus. Ya. Maaf Pak, putus-putus. Sama Bapak, terputus-putus. Ya, yang saya tangkap intinya Bu Yuyun, apakah bisa digunakan untuk membuat desain grafis lainnya gitu ya, Bu? Kurang lebih seperti itu yang didiskusikan, Bu? Iya, iya Pak, iya. Ya, dan lebih mudah mana Canva dengan PowerPoint ya. Nah ini saatnya kelebihan Canva Pak. Ya mungkin bagi beberapa orang Canva, bagi beberapa situasi juga PowerPoint ya. Ketika kita tidak punya internet tidak bisa kita akses Canva ya. Tapi kalau misalkan punya ya lebih baik sih. Memang lebih baik karena template-nya lebih banyak. Gitu. Kenapa template ini menjadi yang populer? Karena kan kalau PowerPoint itu serba manual ya Bapak Ibu. Serba manual itu masukkan elemennya satu-satu, belum lagi tata letaknya ini akan secara estetika, secara keindahan akan baik atau tidak gitu ya. Kita belum mempertimbangkan secara ke arah sana. Karena untuk membuat yang menarik kan kita harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Seperti misalkan pewarnaan, warna hijau dipadukan dengan warna biru itu masuk tidak. Terus hijaunya apakah hijau tua atau hijau muda yang cocok itu ya. Itu salah satunya. Belum lagi jenis huruf ya, jenis huruf mau yang serif atau yang sans serif, yang berkaki atau yang tidak jenis hurufnya. Ya, tata letaknya seperti apa? Apakah yang rapat atau yang renggang? Yang bagus itu untuk desain ini. Dan secara teknis desain ya, itu Canva sudah menyediakannya, sudah didesain ya, itu sebetulnya infografis misalkan ya. Yang menjadi perbedaan antara poster, antara media presentasi ya, itu adalah ukuran sebetulnya Bapak Ibu. Kalau media presentasi kan memanjang, itu ukurannya widescreen. Atau kalau secara perbandingan itu 16 dibanding 9. Nah, sementara untuk dicetak ukurannya A4, untuk poster itu yang biasa dicetak A4 atau A3 yang punya ukuran tersendiri. Dan untuk posting media sosial ya itu 9/16 ya, 9/16 yang mana memanjang gitu.
Jadi itu kita ketahui dulu Bapak Ibu nanti akan mendesain untuk keperluan apa ya, apakah untuk dokumen, papan tulis, presentasi nanti. Kalau di Canva tinggal milih ya. Kalau di PowerPoint itu sayangnya kalau di PowerPoint itu harus kita desain ulang ya Bapak Ibu ya. Harus kita desain ulang ya. Di sini ada desain, kemudian ada slide size ya. Nah, ini untuk ditampilkan di proyektor bagusnya ini ya, 4:3 seperti ini. Gitu. Misalkan kalau untuk di ini untuk misalkan di custom ya, ini misalkan width-nya itu lebarnya 9, sementara height-nya 16 ya, ini untuk di sosmed misalkan ya. Ini kayak tampilan HP kan ya ukurannya gitu. Nah, seperti itu. Ya, banyak manualnya sih PowerPoint itu ya, cuma enaknya offline dan lebih fleksibel ya. Itu kekurangan kelebihannya. Nah, Bapak Ibu kalau di Canva nanti seperti apa nanti mendesainnya? Keperluannya dulu apa? Ya itu yang menjadi pertanyaan awalnya. Keperluannya apa? Untuk apa ya? Tinggal cari dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Lebih akurat bahasa Inggris sih ya kalau untuk sekarang. Misalkan poster ya poster aja ya. Tinggal dicari yang sesuai dengan keperluan yang mana gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan sedikit memberi gambaran Ibu ya. Mangga Pak Dudi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, makasih Bu Yun. Di mana Pak Dudi? Oh iya, hadir Pak. Pak, punten agak ketinggalan. Tadi yang ada apa sih kayak ngeling-ngeling itu tuh Canva atau PowerPoint ya Pak ya? Sebelum saya bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Di Yang dua-duanya. ada voice over. Di dua-duanya hanya barusan bisa. kita praktiknya di PowerPoint Pak. Oh di PowerPoint yang ada tadi ngeklik tanda panah kemudian ada narasi yang panjang itu dijelaskan secara voice overnya gitu ya Pak ya? PowerPoint. Oh Bapak punten saya mah karena tertarik sekali ya Pak ya kalau misalkan memang itu di PowerPoint karena buat saya pribadi ya Pak ya ketika kita memaparkan suatu materi kan pasti kan akan banyak referensi ya Pak ya, akan terlalu banyak banget slide-nya gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan satu itu kan enak ngeling seperti itu gitu. Kalau misalkan ada contoh atau tutornya boleh ya Pak ya gitu. Kalau misalkan diizinkan itu juga Pak satu gitu. Kemudian yang kedua untuk pembuatan voice over-nya sendiri kita bikin dulu atau berbarengan dengan ketika kita bikin narasi, karena kalau misalnya kita bikin narasi kemudian kita bikin voice over kan kadang-kadang nggak sinkron gitu Pak antara tulisan dengan apa yang kita ucapkan. Itu sih Pak. Kasih Pak. Dimana untuk voice over seperti barusan dan lebih baik mana mungkin ya PowerPoint dengan Canva gitu. Untuk voice over dan apa barusan tuh yang template contoh yang barusan kalau diperlukan juga saya akan bagikan ya sehingga nanti Bapak Ibu nanti bisa pelajari itu sebetulnya ya yang membuat ya itu mempelajari dulu ininya gitu, mempelajari dulu seberapa cepat si teksnya ditampilkan gitu sampai jadi seperti itu. Begitu ya, itu mempelajari dulu ya, sebetulnya bukan cara yang bagus sih ya, memang mensinkronisasi enaknya bukan di PowerPoint ya, itu di video editor kalau itu ya. Nah memang jadi kita bisa voice over dulu baru kita bisa menyesuaikan animasinya seperti apa ya, kalau langkahnya seperti itu ya. Itu direkamnya di laptop kok, tidak di yang macam-macam, itu mah di laptop ya, tidak di mic profesional, nah itu mah di laptop saja ya. Karena persekian detik itu ya Pak ya, itu juga akan ngaruh ya Pak ya sebenarnya. Dulu itu memang wayahna gitu ya. Saya pernah nyoba tapi ternyata ini narasi kemana gitu kan, iya voice over-nya kemana, jadi nggak apa sih? Ada sinkronisasi. Iya Ya, memang diperlukan beberapa kali Pak untuk mencapai kesesuaian seperti itu. Ya. Itu memang bukan peruntukannya, memang bukan yang terbaik gitu kalau misalkan untuk voice over. Enaknya masih menurut saya masih pakai video saja gitu. Ada layanan lain mungkin. Kalau sekarang mungkin nggak tahu seperti apa ya, karena itu terakhir saya coba itu beberapa tahun lalu untuk yang seperti itu. Ya kalau diperlukan ya diperlukan. Untuk hyperlink di Canva apakah ada? Ya ada. Ini kan
Misalkan ini juga kita bisa buat kotak di Canva ini ya. Ini bisa kita fungsikan. Fungsikannya seperti apa? Di klik kanan ada ini tautan Ctrl K. Mau masuk ke yang mana gitu ini ya. Nah, misalkan ke halaman 2 saja. Ini bisa juga di Canva itu ya. Nah, selagi kita tampilkan ya. Kita klik si kotak itu. Wah, ini rupa-rupa lah. Nanti sajalah ya kita cobanya. Terakhir Bu Nur Yuliasih, mohon maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan lainnya. Terakhir mungkin Bu Nur Yuliasih, saya harus. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, bagaimana caranya menambahkan link misalnya saya membuat PPT-nya di Canva. Ya. Kemudian saya ingin menambahkan link YouTube misalnya, atau link saya sudah memotong video menggunakan aplikasi apa gitu, ingin saya masukkan ke sana, itu cara memasukkannya bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau di Canva ini ada aplikasi Bu, di sebelah kiri ada YouTube, nanti cari saja video YouTube-nya apa. Gitu ya. Misalkan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Atau Ibu taruh atau tempel link YouTube-nya juga akan otomatis kalau di Canva itu langsung berbentuk video seperti ini. Itu ada, jadi kalau saya ulas lagi di kanvas yang kosong ini ada aplikasi, nanti Bapak Ibu bisa pilih YouTube ya. Cari aplikasi Canva, nanti YouTube carinya ya. Gitu. Atau bisa langsung tempelkan link YouTube-nya ya. Dari yang sudah tersedia di sini gitu ya. Disalin link saja ditempelkan juga sudah menjadi video kalau di sini ya. Ya, mungkin seperti itu Ibu. Nah, ini nampaknya banyak ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di minggu mendatang. Bapak Ibu mohon maaf karena keterbatasan waktu hari ini ya. Bapak Ibu untuk presensi hari ini boleh ini ya Bapak Ibu, boleh ditulis dengan format yang sudah saya tentukan di ini, nama lengkap prodi kelas ya. Kelasnya A1 mungkin ya Bapak Ibu kalau tidak ada kelas lagi. Tapi tidak usah kelas lah, prodi saja pasca mah. Nah, begitu saja Bapak Ibu ya, di kolom chat silakan dilihat. Bapak Ibu, nanti untuk saya rekap kehadirannya. Mohon maaf harus saya tinggalkan Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Jangan lupa untuk isi ini. Jangan jadi strip Bapak Ibu ya. Harus underscore supaya terekap. Nah, sekali lagi. Formatnya seperti itu. Silakan ditulis nama Bapak Ibu ya di sana. Ya, saya akan aktif selama 5 menit ke depan Bapak Ibu. Ya. Saya akan leave ruangan dalam 5 menit ke depan. Dan akan saya hentikan rekamannya ya berikut dengan ininya rekaman chatnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya hari ini ya, sampai berjumpa kembali di minggu mendatang. Nanti di classroom-nya akan ada ini ya, akan ada output di mana Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mencoba terus mensubmit atau menyerahkan karyanya ya. Nanti ada instruksinya kok Bapak Ibu ya. Berikut rekaman hari ini, modul cetaknya juga akan dibagikan. Hanya mungkin rada sore atau rada siangan ya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua. Silakan diisi. Izin meninggalkan ruangan. Terima Ya, kasih. boleh kalau sudah mengisi presensi ya Bapak Ibu ya.